Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 15 dan ayat 25. Adam menghampiri Hawa istrinya. Maka mengandunglah wanita itu, lalu melahirkan Kain. Dan Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedang Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sabda Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Pada suatu hari, Kain berkata kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Sabda Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Sabda Tuhan pula, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Berkatalah Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian
dan pengembara di bumi. Barang siapa bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Sabda Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, ia akan dibalas 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Adam menghampiri pula istrinya. Lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus sebagai tanda surga. Pada suatu ketika, orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk bersoal jawab dengannya. Seperti biasa, orang-orang Farisi ini mempunyai maksud terselubung. Mereka ingin bercakap-cakap dengan Yesus, bukan untuk mendiskusikan sesuatu, untuk kepentingan dan kebutuhan bersama, atau mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Mereka mempunyai motivasi yang negatif, yakni untuk mencari kesalahan Yesus, supaya mereka bisa mempermalukan Yesus di hadapan banyak orang. Mereka pun ingin mencobai Yesus dengan meminta darinya suatu tanda dari sorga. Yesus tentu mengetahui motivasi licik dari orang-orang Farisi ini. Karena itu, Yesus mengeluh dalam hatinya, sambil itu berkata, "Mengapa kalian ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Yesus sengaja tidak memberikan tanda kepada mereka karena pertama-tama mereka bertanya penuh dengan curiga, tetapi yang menjadi alasan utama yakni mereka sudah melihat banyak tanda, tetapi mereka tidak mau menerima itu, bahkan menunjukkan penolakan. Padahal tanda-tanda surga
sudah ditunjukkan oleh Yesus di hadapan mereka. Tanda-tanda tersebut mereka saksikan ketika Yesus mengajar di banyak tempat tentang kebenaran dan nilai-nilai yang baik untuk hidup bersama. Yesus hadir menyapa banyak orang dengan penuh sukacita dan belas kasih. Ia memberikan makanan kepada mereka yang lapar dan miskin, bahkan ribuan orang mendapat makanan dan minuman pada waktu yang sama. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit secara fisik dan mental. Ia mengusir setan dan yang kerasukan roh jahat. Ia membangkitkan orang yang telah meninggal. Kita tentu ingat akan kisah orang muda dari Nain yang dibangkitkan oleh Yesus dan membawa sukacita bagi banyak orang pada saat itu, teristimewa ibu dari pemuda itu. Intinya, pribadi Yesus dan apa yang ia buat untuk satu orang atau banyak orang menjadi tanda surga bagi banyak orang. Saudara-saudari terkasih, kita tidak akan mau menjadi seperti orang-orang Farisi yang menuntut tanda surga. Kita sudah membaca dan melihat tanda surga lewat pribadi Yesus sendiri. Marilah kita menjadi alter Kristus dalam seluruh kehidupan nyata kita setiap hari, agar hidup kita sendiri juga boleh menjadi tanda surga bagi yang lainnya. Sehingga orang-orang lain turut menjadi tanda surga untuk semuanya, dan pada akhirnya kita semua boleh memasuki surga secara bersama-sama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.